mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum Ibu Ihat. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang hari ini sudah bersedia untuk menemani saya dalam tugas saya ya Bu. Jadi hari ini mewawancarai seorang pemimpin gitu ya Bu ya. Nah di sini saya sebagai guru di SDN Jatimulya 11, Ibu sebagai kepala sekolah, maka saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu. Hari ini pertanyaannya seputar dilema etika ya Bu ya. Kan yang seperti yang sudah saya tahu dari sosok Ibu kepala sekolah yang sekarang ya, kebetulan Ibu di sini baru beberapa bulan ya Bu ya, tapi saya tahu bahwa Ibu sudah bukan dunia baru di dunia sekolah ini, terutama Ibu menjabat kepala sekolah ini rupanya sudah sangat lama gitu, sehingga saya yakin Ibu memiliki banyak sekali pengalaman dari apa yang sudah Ibu jalani. Nah, mohon izin saya hari ini ingin Ibu untuk bersedia sharing ke saya ya Bu ya mengenai dilema etika ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, kita mulai. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya mengidentifikasi kasus-kasus yang menyangkut moralitas, itu harus hati-hati, harus dipikirkan dulu bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Karena kalau yang namanya dilema etika itu menyangkut banyak, satu bisa rasa malu, dua bisa rasa marah, tiga bisa rasa kecewa. Karena kalau kita melakukan sesuatu sesuai aturan yang berlaku, itu ternyata pada kenyataan yang tidak demikian, itulah yang harus bisa meluruskan sesuai aturan yang berlaku. Tentunya cara meluruskan harus dengan rasa hormat, secara humanis. Tidak boleh dengan gunting. Persoalan yang apalagi jika persoalan tersebut sudah lama. Jadi Islam itu persoalan yang dipikirkan lalu solusinya seperti itu. Dan yang terbaik menurut pengalaman saya adalah pendekatan secara humanis, sehingga tidak menyakiti ketika kita melihat sesuatu, tapi juga secara ikhlas, audiens sangat melaksanakan keputusan itu dengan rasa senang dan rasa percaya. Jadi dalam humanis adalah meluruskan sesuatu yang sifatnya dilema etika
Jadi pendekatan secara humanis itu yang selama ini Ibu terapkan dalam mengatasi segala macam persoalan Bu ya. Luar biasa Bu. Pendekatan humanisnya seperti apa Bu? Itu contohnya Bu, misalnya bisa Ibu berikan contoh. Pertama kita mulai dari kasusnya. Dari kasusnya memang kasus yang akan kita luruskan. Nah, dengan kita melihat kasus contoh misalnya Pemalsuan tanda tangan. pemalsuan tanda tangan kan bahaya. Kalau orang yang tidak terbiasa memasukkan tanda tangan, karena hal yang biasa. Nanti pada dasar pemalsuan tanda tangan itu membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Oleh sebab itu, kita harus berusaha memberikan penjelasan dan harus selalu siap hadir ketika dibutuhkan untuk mendapatkan itu beratnya di sini. Jadi memang ada bagian yang harus dikorbankan dari seorang pengorbanan seorang pemimpin ini. Jadi pemimpin itu panjang. Seorang pemimpin bisa berkorban untuk meluruskan apapun, apalagi Iya. pengorbanan seorang pemimpin dalam diam dia bekerja, dalam diam dia itu bertindak secara humanis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Ini kalau dulu Iya, atau iya sama-sama betul, sama-sama benar. kalau di dalam mengambil keputusan yang sama, beratnya sama, kemudian mutu hasil keputusan sama, itu tergantung kepentingan bersama. Dilihat dari kepentingan. Betul, mana yang lebih cenderung Iya. untuk dipilih. Karena dua pilihan. Dua pilihan sama-sama baik, dua pilihan sama-sama banyak manfaat, diserahkan kepada seluruh. Kalau saya kepala sekolah, tentunya seluruh murid, mana kira-kira yang bisa dilaksanakan dengan lebih baik, itu yang baik. Karena itu dua-duanya baik. Iya. Jadi tetap akan ada pertimbangan selanjutnya setelah kita mengetahui dua-duanya baik gitu ya Bu ya? Betul, diserahkan. Yang Diserah- akan menjalankan keputusan itu kan bukan hanya kepala sekolah. Oh iya baik gitu. Keputusan di dalam sebuah institusi itu Iya. dilaksanakan oleh seluruh. Oleh sebab itu melibatkan banyak orang di dalam pengambilan keputusan. Karena saya sebagai pemimpin harus otoriter, Iya. menganggap bahwa diri saya lah yang mengambil keputusan yang terbaik. Tidak. Karena keputusan yang baik itu dijalankan dengan kesanggupan. Oh iya. Jadi pada akhirnya keputusan itu akan diserahkan kepada Yang akan melaksanakan melaksanakan keputusan itu ya Bu ya. Jadi Ibu juga tidak bisa memaksakan sebuah keputusan yang Ibu anggap sudah baik, tapi ternyata masih tetap butuh pertimbangan dan akhirnya harus mengambil suara terbanyak dari siapa yang akan melaksanakan itu. Betul. Karena keputusan yang baik, eksekusi buruk, Nah, hasilnya betul. saya memutuskan sesuatu, tapi tidak dilaksanakan keputusan tersebut, Untuk apa? Betul itu. tidak ada hasil. Jadi pada akhirnya keputusan itu juga kita walaupun sebagai pemimpin tidak bisa memutuskan sendiri, Sepihak. tidak bisa sendiri. Baik Ibu. Selanjutnya ya Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk memutuskan sebuah permasalahan? Biasanya saya menganalisa dulu. Menganalisa. Kemudian
kelebihan kekurangan. Jadi keputusan yang akan diambil apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa dampaknya. Apakah keputusan itu sampai kepada diri atau tidak? Apakah keputusan yang diambil ini dapat dilaksanakan atau tidak? Apakah keputusan ini diambil itu pemikiran seorang pemimpin? Jika keputusan ini diambil, efeknya seperti apa, eksesnya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa, itu dianalisis. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri berdasarkan sendiri, tidak menganalisa di lapangan. Tetap semuanya harus melibatkan untuk siapa keputusan itu. Kalau keputusan itu untuk dulu, coba dianalisa untuk di sini seperti apa, bagaimana karakternya, bagaimana pola kerjanya, pola pikirnya, itu semuanya Bisa secara keseluruhan gitu ya, untuk melihat kelebihan dan kekurangan gitu ya, lalu dampaknya itu seperti apa. Jadi ibu tidak serta-merta mendapatkan masalah lalu langsung memutuskan gitu ya, untuk memutuskan ada apa keputusan sepihak dari ibu ya. Jadi ibu masih menimbang-nimbang, melihat dari ibu. Selanjutnya ibu, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? yang efektif itu keputusan bersama, bukan keputusan sendiri. Keputusan sepihak kan saya memutuskan, saya itu ya, itu persoalan. Saya putuskan saya itu, artinya bagaimana saya, kamu kan bawahan, saya atasan, kamu itu keputusan saya. Jadi kamu kasih dua arah untuk kasus tertentu, satu kasus personal dengan kasus keseluruhan kelompok itu berbeda. Untuk kasus persoalan pendekatan humanis yang utama seperti yang saya katakan, tentunya dengan memperhatikan hal yang paling krusial, rasa aman dan merasa terlindungi meskipun dianggap bahkan sudah salah. Jadi walaupun salah seorang individu itu melakukan kesalahan, tetap kita harus memikirkan rasa amannya dan terayominya ya Bu ya. Jadi sebagai pemimpin harus seperti itu. Dari Dan perbanyak verbalnya. Jadi kalimat yang keluar dari kita itu kira-kira dapat diterima oleh ibu. Itu yang kadang kita suka lepas kontrol ya Bu ya. Baik ibu. pemimpin matang semua kata-kata keluar itu atau dia mengintimidasi, dia hadir semua kegiatan pluralisme dari dalam harus diperhatikan sebelum karena orang nyambut moral kan bukan keputusan dinas. Iya betul. Kalau keputusan dinas tentunya semua sudah formal. Kalau yang moral pendekatannya beda. Iya. Pendekatannya sama. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, bukan serta-merta di sebuah sekolah itu tetapi kita harus menyikapi dari sudut pandang saya, kita harus menyikapi dengan bijaksana. Artinya tidak merugikan salah satu pihak. Contoh, seorang guru yang sakit,
kalau ikut aturannya. Tetapi jika memang tersebut masih bisa, walaupun tidak sempurna, masih bisa hari-harinya. Lebih banyak biaya gitu. Dia apa yang harus dia makan, apa yang tidak boleh dia makan, semuanya mahal. Jadi, bagaimana manusia itu? Jadi dalam kasus itu ibu melihat tantangan apa yang paling berat Bu? Manis, Humanisme itu ya. manusia. Karena kita kan kebetulan masih di sisi kemanusiaan kita tersentuh. Itu sisi kemanusiaan gitu yang akhirnya memberatkan kita Betul. untuk pada akhirnya tetap harus Dalam tanda memutuskan. kutip, sakit Iya. karena aturan, karena Tapi- kita membutuhkan jiwa yang halus Iya. dan humanis untuk menangani persoalan-persoalan yang sifatnya mendekati kemanusiaan. Iya. Peraturan versus kemanusiaan memang luar biasa, itu berat sekali ya Bu ya. Itu berat di situ. Berbeda dengan moral. Ya, betul Ibu. Karena kan apalagi ini kasusnya sakit, siapa sih yang mau sakit kan gitu ya Bu ya. Jadi ya itu Bu, saya setuju dengan apa yang sudah Ibu kemukakan tadi untuk kasus yang satu itu. Dan kepala sekolah itu mengerti aturannya. Mengerti bahwa aturan seorang guru seperti apa. Iya, Tapi sisi kemanusiaan itu menjadi besar. iya, betul Ibu. Baik Ibu, Compare, tidak bisa dikompar Iya. dengan aturan. karena nggak akan ketemu ya Bu ya. Alhamdulillah, Iya. seorang kepala Semua sekolah orang bersedia. ada. Asal. Iya. Iya betul Bu. Itulah beratnya ya Bu ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya pikirannya aja, terkadang kita harus juga siap badan kita dipasang ya Bu ya untuk hal demikian. Contoh yang paling manis, Mm-mm. paling manis ya bahasa resmi ya. Memprihatinkan. Seorang guru ini sangat berperan. Ketika seorang kepala sekolah memutuskan sesuatu tanpa konfirmasi ke yang bersangkutan, Mm-mm. sakit hati, beberapa hari ini Yang nyesel pas sekolahnya. itu kejadian. Oh gitu ya Bu ya. Pernah terjadi seperti itu? Berapa kali pernikahan? Ya betul. Tapi sebenarnya Biar bagaimanapun seharusnya ada, yaitu pendekatan humanis itu sangat perlu. Mungkin kalau kita sudah ada komunikasi yang baik gitu, membicarakan masalah keputusan yang akan diambil, mungkin kedua belah pihak juga jadinya bisa lebih legowo, baik dari yang bersangkutan ataupun kita. Jadi bisa sama-sama dia memahami kita seorang pemimpin diminta pertanggungjawaban walaupun seperti itu itu ya. Padahal itu maksudnya yang bersangkutan tahu itu adalah aturan, tapi tetap akan menjadi sakit hati ke yang ngambil keputusan ya. seorang pemimpin Iya. membiarkan sakit hati karena akan sebuah institusi
Kalau di dalamnya itu antara karyawan, pimpinan, ada rasa sakit hati, nggak akan baik. Tidak akan maju. Betul sekali Bu, itu juga akan menimbulkan ketidaknyamanan ya Bu ya. Jadi tegas perlu, Iya, tegas perlu, manis juga sangat. sangat perlu. Karena biar bagaimanapun, apalagi kita di dunia pendidikan yang apa ya, istilahnya kita kan ngadepin makhluk hidup ya Bu ya, bukan kertas. Nggak bisa kita kerja cuma diem-dieman gitu. Kalau cuma ngadepin kertas bisa, tapi kalau di dunia pendidikan sepertinya tidak bisa seperti itu. Jangan sakit hati dikatakan apapun terkait kedinasan. Selama kalimat yang dikeluarkan seorang pemimpin kalimat yang baik, kalimat yang mensupport, kalimat yang membangun. Dan walaupun kritik disampaikan kepada semua personil, masih baik. Misalnya personil punya kekurangan, pasti kekurangan itu disampaikan oleh pemimpin tanpa menyakiti, bagaimana caranya. Dalam sebuah forum disampaikan kekurangan, menurut Bapak dan Ibu baiknya seperti apa? Kalau menurut saya baiknya seperti ini. Menurut Bapak dan Ibu seperti apa? Kalau seperti saya, tentu saya sebelum mengatakan sudah mempertimbangkan. Oh, ini seperti ini persoalan. Jadi keputusan itu dua arah. Salah satu arah bisa kejadian yang tadi Ibu ceritakan itu ya, itu ngeri banget ya Bu. Walaupun takdir kan memang di tangan Allah, tapi kalau di ujungnya seperti itu kayaknya kita jadi ngerasa bagaimana gitu. Dia kelelahan. Iya. Saya ceritakan terus. Ya udah, jangan dilaporin. Kata dinas. Iya. Sampai bisa. Guru-guru saya tekankan. Jangan ada yang menekan kalimat verbal maupun menggunakan kebatilan. Kalau mau seperti itu, kalau mau seperti itu peran. Iya. Bertukar peran. Nah, saya gak mau itu peran. Siapa yang mau peran? Aman sampai sekarang. Sembuh sampai sekarang sehat, istilahnya tetap cuci darah. Iya, masih tapi bertahan. dia semangat hidupnya masih ada ya Bu, karena dari sisi perasaan dia, hati dia merasa tenang. Bahkan pikirkannya musuh. Iya. Saking ininya, dan selalu menangis ketika ingat saya waktu saya memimpin dia, nangis dia. Betapa perjuangan dia melawan penyakit, betapa saya tidak pernah memberatkannya dalam kedinasan, betapa saya berjuang pasang badan berdinas itu. Nangis dia. Jadi ya saya sendiri ketika ke dinas biasa lah nama ke dinas dinas panjang Udah jadi satu. Jadi kita pikiran saya berangkat ke dinas. Iya, laporan, benar. perasaan saya menyampaikan Iya. dengan terbaik Sesuai dengan apa kondisinya ya Bu ya. dan yang didapat alhamdulillah. Alhamdulillah sesuai dengan apa Jadi, itu. jadi pikiran saya mengatakan saya harus ke pikiran dong. Kalau kita nggak lapor salah lagi ya Bu ya. Saya menyampaikan hal sebaik-baiknya, hasilnya sesuai permohonan saya. Saya mohon. Dia melihat saya mohon itu, saya nggak ada kepentingan ya. Iya, benar, bukan buat kita ya Bu. Dia dulu orang lain, kenapa saya harus gitu? Saya memposisikan diri seandainya saya sebagai orang yang nggak punya, lalu kondisi alhamdulillah ya kayak gitu, bagaimana? Mudah-mudahan Pak berkahnya nanti sebelum buat Bapak. Ya kan? Iya. Dan menolong orang. Kita nggak pernah tahu kan? Kita nggak pernah tahu ya. Itu keputusan yang kecil, tapi pengaruhnya pengaruhnya besar buat orang tersebut. Dia jadi enjoy, jadi sehat. Artinya sakitnya itu minimal. Iya. Ya panjang umur. Nggak ada tambahan sakit yang lain gitu ya Bu ya. Guru-guru juga semua nggak ada yang berani bilang apa. Iya. Iya. Diajak makan, diajak apa, diundang apa, biasa. Itulah bagaimana seorang pemimpin menciptakan ekosistem sekolah yang bisa dipahami oleh semua orang. Ada yang apa, ikutnya lebih tinggi, kan biasanya
di sekolah itu berbagai macam nanti saya orang pemimpin kok berdiri di tengah dalam mengambil keputusan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, apakah keputusan menyangkut moral, apakah keputusan menyangkut etika, apakah keputusan menyangkut bagaimana itu berdiri di tengah, tidak memihak kepada siapa. tetapi semua agama mobil semua kebenaran yang menggunakan mobil ambil mana yang mau. Memang pengalaman seperti itu sudah baik. Iya, betul. Karena hal tersebut tidak akan ada di modul itu ya. Jadi itu mah betul-betul secara alami terjadi dan yaitu kita sebagai pemimpin diuji bagaimana cara kita untuk memutuskan sesuatu gitu ya Bu ya. Lapangan. Betul ya, kalau tadi Bu bilang jam terbang itu betul banget Bu. Jam terbang di lapangan di bawahnya dan Kasus-kasusnya Bu ya yang terjadi tanpa kita duga ya Bu ya. betul. Iya. Banyak kalau kita orang humanis itu bisa dendam sama kasih. Betul. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ngobrol aja gitu. Iya, memang sambil ngobrol Bu, ini dari ngobrol ini justru saya akan mendapatkan banyak sekali ilmu gitu ya Bu ya. Dari Bu, kalau terlalu kaku kayaknya malah ibunya juga jadi gimana gitu ya Bu. Dengan ngobrol gini justru saya tadinya berharap dapat 1 jadi dapat 10 dari Ibu gitu Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat di saat terjadi sebuah kasus atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Tergantung pendapat kasus tersebut harus cepat penyelesaiannya atau perlu dipikirkan lebih lama penyelesaiannya, tergantung kasus tersebut. Jadi sesuai kebutuhan. Gitu ya. Jadi jika ada sesuatu kasus yang urgent, lebih banyak urgentnya tinggi. Oh gitu. Jadi intinya Ibu melihat sikon gitu ya Bu ya. Itu persoalan komunitas. Itu persoalan komunitas. Mana yang bisa dibesokin untuk minta pendapat yang lain, mana yang urgensi. Baik itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Semua persoalan. Semua kasus. Kecuali kasus perorangan. Oh, gitu. Kalau kasusnya menyangkut seluruh, menyangkut banget. Jadi selama itu bukan kasus individu, maka Ibu akan melibatkan orang lain, gitu ya Bu ya. Tidak mungkin Ibu akan menyelesaikannya sendiri. Jadi dalam artian kita sangat menjaga privasi ya Bu ya. Betul. Privasi orang juga tidak tenang. Dia tidak dipermalukan. Seorang pemimpin mempermalukan. Dia ada kasus, kita buka di publik. Nah, tapi privat kita. Soalnya seperti itu. Karena banyak sekali kasus dipandang dulu, tapi ternyata dia punya alasan sendiri. Di balik itu dia Itu yang disesalkan. Kalau kita ngambil keputusan tanpa tahu dulu persoalan sebenarnya anak pemimpin. saya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jadi selagi kasusnya itu berhubungan dengan banyak orang, maka Ibu juga akan menyelesaikannya dengan banyak orang. Tetapi selagi itu masalah individu, maka secara individu pula Ibu menyelesaikannya. Baik Ibu. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang Ibu sampaikan,
pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan di dalam etika, Bu? Pokoknya keputusannya jangan mempermalukan. Itu pelajaran Intinya, ya. jangan mempermalukan personal di depan Tuhan. Jadi personal yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh menjustifikasi di depan orang. Yang harus dipanggil saya personal. Kita kalau kasus rame-rame, kalau rame-rame kita selesaikan. Kita bisa. Baik Ibu, ternyata apa yang saya terima hari ini Bu, itu banyak sekali manfaat ya Bu ya, terutama bagi saya yang ternyata masih banyak sekali harus belajar dari para senior, kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan, karena terkadang kita lebih mengedepankan ego gitu ya Bu ya, apalagi terkadang juga kita dihadapkan dengan situasi di mana kita terhimpit juga Bu, sehingga dalam mengambil keputusan itu kurang tepat gitu Bu ya. Itu satu lagi, seorang pemimpin itu penguasaan manusia harus bukan baik, harus jika kita menjadi pemimpin kalau penguasaan emosi kita dulu ya di lapangan ini banyak yang namanya emosi. Emosi yang sangat baik, bukan baik lagi, itu sangat plus kan. Jadi masalah emosi kita dulu, yang menantang emosi kita kan? Iya betul. Kayaknya ada aja setiap hari yang bikin kita emosinya tersulut ya Bu ya. Tapi bagaimana caranya kita supaya tetap bisa tenang dalam menghadapi berbagai masalah itu yang ternyata juga butuh jam terbang Bu. Biar bagaimanapun kayaknya kalau belum sering ditempa mah kita masih ada keplesetnya gitu Bu ya. Jadi dengan jam terbang yang semakin lama ya boleh nih, kita semakin piawai ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Jam terbang itu kan ada sekolah. Iya, itu dia Bu, makanya saya lebih suka dengan cara sharing seperti ini Bu. Jadi kan kadang pengalaman buruk orang lain jangan sampai menimpa pada kita. Dengan saya sharing seperti ini dengan Ibu, misalnya Ibu menceritakan tadi ada beberapa kasus, saya bisa ambil pelajaran. Jangan sampai itu terjadi pada diri saya seperti itu. Dari keputusan ini harus lebih banyak. Itu prinsipnya. Iya, Yang kedua ya itu mengatasi kekurangan tidak benar. iya. Penguasaan emosi pemimpin harus sangat baik Bu. Baik Ibu, mungkin satu garis besar dari percakapan ini mungkin yang bisa saya ambil itu tentang bagaimana kita seorang pemimpin bisa pendekatan secara humanis. Itu yang sangat-sangat diperlukan, bagaimana kita memiliki kepiawaian ya Bu ya dalam hal pendekatan kepada bawahan kita, masyarakat, siswa sekalipun gitu ya Bu ya, secara humanis. Lalu yang tadi Bu saya bisa garis bawahi juga bahwa penguasaan emosi Bu. Jadi seorang pemimpin itu penguasaan emosinya harus sangat baik gitu ya, A+ kalau boleh gitu ya. Jadi itu yang saya garis bawahi betul-betul Bu. Mudah-mudahan dengan iya manis Ya, penguasaan emosinya. Itu udah berpikir kritis untuk mengambil keputusan itu jadi gitu. iya betul Bu. Pimpinan lagi Makanya saya jadi rada jiper juga ini, aduh bagaimana ya di tempat orang di tempat oleh keadaan betul. terus banyak. Ya baik Ibu. Kalau kita ngacu ke Rasul, ngacu ke level Sidik itu benar. Harusnya ngacunya ke sana. Iya. Contoh yang Desi bilang tadi itu persis dengan cerita yang lain masalah moral. Belum mampu untuk menanggung dosa, lebih baik jangan jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu berat, namanya pemimpin ya Bu ya, akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Makanya saya bilang Baik Ibu Rubiha, saya ucapkan banyak terima kasih atas sharing Ibu di sore hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu
berikan kepada saya bisa bermanfaat untuk saya di kemudian hari, dan pengalaman ibu yang luar biasa juga bisa menjadikan bekal saya untuk kedepannya jika mendapat beberapa kasus saya harus seperti apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang jelas ini semua akan saya jadikan bekal saya buat di kemudian hari. Itu saja Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang Ibu berikan kepada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Desi Krisnawati. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak di pagi ini yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Jadi hari ini saya bermaksud untuk mewawancarai Bapak dalam rangka memenuhi tugas saya di modul 3 Tiga. ya di CGP ini. Semoga Bapak berkenan ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diharapin sesuai dengan harapan. Ya. Tapi jika nanti tidak sesuai dengan harapan, itulah keterbatasan saya. Baik Bapak. Ya. Pasti sih sesuai harapan Pak. Iya, sebelumnya saya sudah mengenal sosok Bapak sebagai seorang pemimpin yang cukup bahkan buat saya lebih dari cukup dalam hal pengalamannya ya. Karena Bapak sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang pemimpin ya, sehingga menurut saya punya keinginan untuk menggali lebih dalam ke Bapak mengenai dilema etika dan rujukan moral Bapak. Jadi wawancara saya pagi ini bertema tentang dilema etika dan rujukan moral. Mungkin pertanyaan pertama saya akan mulai ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut pengalaman dan teori serta yang dihadapi di sekolah untuk identifikasi kasus dilema etika ya. Iya. Dari etika aja, dari kata etika kan adab ya. Iya. Pertama, untuk identifikasi dilihat dari sudut pandang naluri hati. Sebab namanya dilema etika, dari etika itu wajib dimiliki dan diajarkan sejak anak dari usia dini sampai dengan dewasa. Itu identifikasinya terkait dengan yang mudah saja, yang gampang di sekolah nih. S5 aja. S5 itu dari mulai senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau udah 5 tersebut dimiliki oleh peserta didik dan guru sebagai contoh, kapan ada bahasa, lebih baik kita memberikan contoh yang baik dan benar daripada menasehati. Kalau menasehati, semua manusia pun pinter kan. Kalau kita memberikan contoh dari yang kecil aja gitu, yang gampang aja, kita nggak usah yang muluk-muluk. Baik Bapak, jadi terkait pertanyaan pertama tadi, Ya. jadi menurut Bapak itu bahwa adab itu yang paling harus diutamakan. Nomor 1. Dari adab itu maka akan tercerminlah sebuah kepribadian yang terlihat dari sosok seseorang seperti itu Pak. Kembalikan, kita sangkut pautkan dengan yang P5-nya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah kalau udah takwa pasti berakhlak mulia. Tapi tidak semua ya. Tapi kembali kepada kita yang memberikan contoh yang baik dan benar. Tapi dengan catatan
kita jangan bosen-bosennya, jangan henti-hentinya, karena yang namanya merubah etika dari masyarakat biasa masuk ke dunia sekolah itu butuh proses. Ya. Dari pengalaman yang selama ini Bapak jalani, adakah kasus-kasus yang merupakan bagian dari dilema etika itu, Pak? Banyak. Yang tadi berawal dari yang 5 aja, S5-nya. Senyum kan kadang-kadang, jangankan peserta didik, guru saja untuk senyum susah gitu. Makanya saya ngajarin sama guru, senyumlah sebagai membuka tabir pagi dunia. Insya Allah dengan senyum, kapan kata kesehatan, minimal kita 30 menit untuk senyum sebagai olahraga mulut atau muka. Nah yang kedua, terkait dengan yang 5 tersebut, salam. Diupayakan peserta didik ketemu dengan guru harus memberikan ucapan salam, senyum, salam. Kapan tuntutan di dunia pendidikan, setiap pagi kita dituntut untuk menjenguk, bukan menjenguk apa sih? Kita berbaris, anak datang, namanya apa tuh? Menyambut kedatangan peserta didik untuk menggali ilmu di sekolah. Itu syarat utama yang saran disesuaikan dengan belajar, merdeka belajar. Dari senyum, dari salam pun diwajibkan. Setiap peserta didik wajib memberikan salam terhadap guru. Artinya salam bukan assalamualaikum. Assalamualaikum sambil cium tangan. Itu kan adab, etika yang paling dasar. Ya dari senyum, salam, kemudian sopan. Sopan kalau zaman dulu, zaman saya sekolah, dari jauh aja ada guru kita udah nunduk. Tapi sekarang, nah mudah-mudahan yang tadi sudah tindakan yang poin kedua, kita ganti intinya, ayo, insya Allah kalau udah setiap hari kita woro-woro untuk adab etika yang baik, pasti akan tertanam. Lanjut. Untuk pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kita ambil dari nilai kebajikan, berarti kan kebajikan yang baik. Dari dua yang kebajikan, dari kasus dua yang sama kebajikan, kita ambil yang mana yang paling, dari dua mana yang terbaik, mana yang paling urgen, maka kita ambil, kita dahulukan yang paling urgen. Ya. Ini gampang aja kemana? Ya. Dan Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau proses seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Ya. terkait dengan etika. Pribadi, setiap sekolah pasti memberikan penjelasan kepada peserta didik dan dewan guru. Kalau peserta didik, setiap ada kegiatan bela negara, yaitu bela negara di hari Senin, selalu dalam upacara di pembina upacara mengingatkan terkait dengan adab dan etika. Kan bahasa Bekasinya masa iya, sudah setiap hari Senin diingetin masih. Ya kan tadi bilang, setiap kita merubah sikap seseorang tidak seperti kita membalikan telapak tangan segitu mudah. Yang kedua kan Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau dari diri kaum tersebut untuk merubahnya. Nah yang berikutnya terkait dengan apa tadi, tindakan dua ya.
langkah ya. Iya, langkah. Yang kedua ini mengidentifikasi permasalahan. Dari mulai etika itu kita dahulukan, kita urut dari mulai yang paling urgen terus sampai yang paling terkecil. Yang urgen aja yang penting. Yang tadi saya bilang di awal pertanyaan yang gampang aja. Kita ketemu anak ngajarin senyum, salam. Kemudian apalagi cium tangan, itu yang paling utama. Maka yang paling utama adalah seperti itu. Kalau dari anak sudah senyum salam, kemudian cium tangan, kan kerjasama ada 3. Pertama, guru selalu memberikan ilmunya terkait dengan etika, dan orang tua pun di rumah wajib memberikan etika kalau di rumah seperti ini, kalau di sekolah seperti ini, kalau di masyarakat seperti ini. Dan yang ketiga adalah dari diri siswa. Nah, yang membuat siswa berubah etikanya bukan karena dari tuntutan sekolah, bukan karena dari tuntutan orang tua, tapi tuntutan dari lingkungan yang paling kuat mempengaruhi peserta didik. Jadi bagaimana caranya kita menjadikan bahwa hal itu tuh menjadi kebutuhan pribadinya dia. Kebutuhan pribadi. Mau dimanapun dia berada, Iya. bahwa etika itu harus dibawa tersebut. Bawa. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling cakep di sekolah, budaya ketimuran itu adalah sopan santun. Ya, baik teman dengan teman, teman yang lebih tua dengan adiknya, apalagi dengan guru, karena guru adalah orang tua yang perlu dihormati di sekolah. Kapan kalau di rumah adalah orang tuanya, itu bapak ibunya yang perlu dihormati. Kalau udah masuk ke gerbang sekolah, masuk adalah orang tua yang perlu dihormati adalah gurunya. Makanya kadang-kadang anak lebih nurut sama guru dibanding dengan orang tua. Bukan berarti orang tuanya tidak diikutin, tidak. Kadang-kadang nasihat dari gurunya selalu menjadi, mah kata guru seperti ini. Makanya wajib guru untuk memberikan yang terbaik. Kan saya bilang tadi, berikanlah contoh yang baik dan benar. Insya Allah anak peserta didik akan nyontoh perilaku kita. Kita ini sebagai sampel, cermin model. Pak, untuk pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 1. Kunci tindakan untuk kasus dilema. Yang penting guru bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun. Kalau itu anak salah, wajib berikan salah. Kalau itu anak baik, berikanlah pujian atau rewardnya bukan berarti karena duit. Cakep kamu, lanjutkan. Itu yang paling utama untuk tindakan daripada keputusan. Tapi dengan catatan, keputusan tersebut pun kita bersama guru setiap pagi selalu ada briefingnya apa terkait dengan dilema etika tersebut. Tujuannya mah guru palsolah hanya ingetin, udah diingetin mah abong, guru tidak mengikuti tupoksi dia di sekolah. Itu yang paling. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya.
untuk langkah tata kala ya, jadwal Ya, atau schedule-nya. betul. Schedule mah untuk guru mah berarti udah kan makanan rutin. Makanan rutin dari mulai, sebenarnya ini pertanyaan ini ada kaitannya dengan nomor yang atas tadi. Dari awal aja guru si peserta didik sudah diajarkan masuk gerbang, berarti udah masuk ke dunia etika sekolah. Makanya kalau ada anak berbicara yang kurang pada tempatnya, bukan ajaran sekolah, karena ajaran bukan ajaran rumah, tapi ajaran lingkungan yang mempengaruhi dia berubah sikap. Nah, tindakan langsung ini tidak menggunakan jadwal. Tidak menggunakan jadwal. Tidak. Jika terjadi hal-hal yang memang sifatnya harus dirubah, anak tidak usah nunggu besok, langsung. Jika salah, nih seperti ini, nih seperti ini. Kalau nanti tindakan pakai berjadwal, harusnya permasalahan satu, karena di jadwal tahu-tahu bisa nambah jadi 5. Kalau hari itu kita lihat contoh-contoh begini yang gampang. Maaf ya, setiap anak pasti suka berbicara kebun binatang, suka dibawa. Ya. Nah, apabila ada guru yang langsung tegur, kan saat itu langsung, kamu berbicara apa? Ini lingkungan sekolah, perbuatlah yang baik. Kalau nanti berbuat seperti itu, ibu guru nggak segan-segan memberikan tindakan. Nah, itu kan merupakan tanggung jawab seorang guru, tindakan langsung terhadap kegiatan etika yang baik. Itu. Jadi dilihat dari urgensinya ya Pak ya. Urgensi, tapi urgennya tersebut kan memang harus hari itu dirubah, diingetin hari itu langsung, tidak usah nunggu besok-besok. Tapi ada, kan saya udah bilang tadi, setiap di hari Senin ada amanah pembina upacara. Selalu pembina upacara amanatnya seperti itu, etika dilemanya terkait dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian adab sopan santun terhadap teman. Apalagi 2 bulan yang lalu paling gencar terkait dengan kegiatan bullying ya. Nah, dari bullying tersebut kita bisa ambil. Nah, ini sama kasus yang sekarang Ibu Desi angkat, yang mudah-mudahan dengan adanya Bu Desi ngangkat modul sekian itu kan ngerempet terkait dengan bullying, sehingga etika dan tata krama pun akan tertanam dengan di diri anak, sehingga dia tidak akan dari ucapan tindak tanduk dan sopan santun yang berjurus kepada bullying. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus bullying SD? Kalau di sekolah yang membantu, kapan kepala sekolah tidak akan hidup berdiri sendiri tanpa bantuan teman. Ya, atau apa sih orang kepala sekolah tanpa teman gitu? Teman kepala sekolah tidak akan bisa. Yang kedua, kapan dalam kegiatan sosial manusia tidak akan hidup sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya. Jadi manusia ini tanpa bantuan orang lain tidak ada. Kembali kepada poin nomor 7. Apa daya dukung keputusan tersebut? Dan daya dukung ya orang tua ikut membantu etika, nanamkan, ngajarin kepada peserta didik. Kalau di sekolah memang udah rutin kegiatan etika tersebut dan dipertegas oleh guru kepada peserta didik. Nah, yang harus ditanamkan etika seperti itu. Jadi semua berperan. Semua, Baik Pak. baik dengan gurunya, masyarakat sekolah kan terdiri dari. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang penting? Pengalaman yang paling berharga dipetik, pertama kita mengidentifikasi masalah. Kalau masalah memang itu
urgen yang harus ditindaklanjuti dengan langsung segera mungkin agar tidak berlarut-larut. Yang kedua, apabila kita tindakan tersebut yang kita dapatin adalah solusi. Bagaimana kasus tersebut, dilema etika tersebut, solusi yang terbaik untuk memberikan jalan keluarnya. Kalau guru kan nomor satu, jalan keluarnya. Yang kedua, yang ketiga ya, keikutsertaan, ya, keikutsertaan pemangku pendidikan untuk etika tersebut harus dijalani. Itu bukan berarti hanya sebelah pihak. Guru mau woro-woro tapi orang tua murid. Makanya kita bagaimana memberikan penghayatan kepada guru, kepada peserta didik dan kepada orang tua. Kadang-kadang sekarang ini kita salah gitu. Kita ambil tindakan kepada peserta didik aja salah, apalagi yang salah gitu. Yang benar bisa salah. Tujuan kita kan bahasa gini. Kalau udah masuk gerbang sekolah itu anak sekolah, anak guru. Artinya mendidik yang etika itu harus gitu. Apabila sekali, dua kali, tiga kali peserta didik masih melakukan perbuatan tersebut, kan ada guru bertindak. Tindakan guru pun hanya sebatas mengingatkan dan kewajaran terkait, contoh misalnya penyentil, apa dengan mata yang melotot, dengan tangan ditunjuk gitu. Tapi karena etika dari peserta didik dan orang tuanya dangkal, anak tersebut ngomong kepada orang tua, udah gitu orang tuanya nelen mentah-mentah. Kalau kata darinya gurunya A sampai ke orang tua C, itu yang menjadi timbul fitnah. Tapi kalau ada anak dari A dikembalikan ke orang tua, kalau orang tuanya memang etikanya ada, maka tidak menyalahkan seorang guru, malah memberikan wejangan kepada peserta didik. Kamu yang salah. Guru tidak akan bertindak nyentil kamu, marahin kamu, melototin kamu kalau kamu mengikuti aturan dan etika yang di sekolah. Itu yang paling gampang. Baik Bapak, tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Semoga apa yang sudah Bapak berikan kepada saya bisa menjadi bekal saya di kemudian hari, dan apa yang sudah Bapak layani juga bisa menjadi pengalaman untuk saya. Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Happy. Iya. Bagaimana keadaannya sekarang? Luar biasa ya. Semoga sehat ya Bu ya. Amin. Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Desi Krisnawati dari SDN Jatimulya 11 Bu. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu pada saya di siang hari ini, di sela-sela kesibukan Ibu yang padat ya Bu ya, tapi Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dalam rangka memenuhi tugas saya Bu di modul 3.1 di pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga apresiasi kepada Ibu yang pada saat ini Ibu sudah diangkat menjadi PLT Kepala Sekolah ya Bu ya? Iya, betul. Di SD Mekarsari 06. Betul sekali. Semoga Ibu diberikan kesehatan ya Bu ya, karena ternyata Ibu masih harus ngajar juga ya di sekolah yang lama ya. Betul sekali. Iya. Mudah-mudahan kedua kegiatan itu bisa jadi ladang pahala buat Ibu ya, karena saya memahami hal itu tidak mudah untuk dijalani Bu. Yep. Iya. Baik ya Bu, mungkin pada siang hari ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai dilema etika. Dilema etika. Dilema etika dan apa namanya bujukan moral. Nah, tentunya istilah dilema etika itu sudah sangat familiar
untuk Bu Happy ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Selama ini saya mengidentifikasi sebuah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral itu melihat dari situasinya ya, misalnya untuk dilema etika ketika saya ada di dalam situasi benar melawan benar vs benar gitu kan. Nah itu saya menganggap itu sebagai dilema etika karena kadang kita memutuskan sesuatu yang benar tapi kadang tidak tepat. Nah itu ya, sesuatu yang benar tapi kadang tidak tepat. Nah itu saya akhirnya mengemas masalah itu atau saya menyimpulkan masalah itu menjadi sebuah dilema etika seperti itu. Gitu. Nah kalau untuk bujukan moral itu saya ketika saya bertemu dengan situasi atau kasus di mana ada individu lawan kelompok atau kelompok lawan individu gitu, antara norma hukum lawan dengan norma sosial ataupun sebaliknya. Nah itu saya menganggap hal-hal yang seperti itu sebagai bujukan moral gitu. Dari apa yang tadi sudah Ibu katakan bahwa dalam dilema etika itu benar versus benar itu ternyata dalam mengambil keputusan itu terkadang dilihat benar tapi belum tentu tepat gitu ya Betul Bu ya? sekali, benar tapi belum tentu tepat gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, ini sangat menarik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana saya mengambil keputusan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Yang pertama saya akan menganalisis terlebih dahulu kasusnya. Ibaratkan saya melakukan analisis SWOT sederhana ya, kan kalau mengandung nilai kebajikan ini lebih ke benar lawan benar ya, benar versus benar ya. Saya akan melakukan analisis sederhana atau analisis SWOT gitu. Saya akan membuat dua garis kelebihan dan kekurangan dari keputusan yang saya ambil, gitu ya kan. Kalau memang misalnya ada banyak kelebihannya, ya akan saya ambil keputusan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya ini benar, tapi banyak kerugiannya nih, banyak kekurangannya nih, ya kan. Ada misalnya dari empati, dari kepedulian, kok saya seperti sangat egois gitu. Nah itu saya akan memilih. Tapi tidak hanya berhenti di situ, saya nanti akan melihat norma hukumnya. Aturannya gitu ya, aturannya seperti apa. Ini pengalaman saat itu ketika saya pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah, saya membuat anggaran Bu Desi, ya kan. Dimana ketika saya memajukan anggaran ada satu guru honor yang harus dihapuskan anggarannya dari dana operasional sekolah karena beliau satu sudah mendapatkan honor dari Pemda, kemudian yang kedua sudah sertifikasi. Berdasarkan aturan hukum gitu kan, berdasarkan aturan hukum kalau sudah memperoleh dua itu dia sudah tidak bisa mendapatkan honor dari dana operasional sekolah. Nah tentu dilema dong buat saya sebagai seorang pemimpin baru, tiba-tiba saya harus mengurangi pendapatan seseorang di mana dia ini single parent, anak yang masih kuliah, itu berat sekali. Saya hampir terkena bujukan moral dengan acuan waktu itu, yang kemarin saja nggak masalah. Ini kalau saya teruskan paling dampak negatifnya hanya mengembalikan. Seperti itu. Nah itu ketika saya melakukan analisis SWOT itu seperti itu kelebihannya. Masih banyak sekolah lain yang membuat aturan dengan kondisi guru seperti itu masih dibayar, gitu kan. Kemudian nanti paling ini nggak sampai di penjara kok, tapi hanya disuruh mengembalikan gitu. Sampai di situ. Tapi saya melihat lagi nih norma hukumnya, ya kan. Tapi kalau saya bicara norma hukum, saya sebagai seorang pemimpin sudah melanggar aturan, sudah melanggar regulasi seperti itu kan. Nah akhirnya saya putuskan tetap tidak saya anggarkan, saya kurangi gitu kan. Ya sudah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan seperti biasa. Seperti begitu ya Bu ya. Iya. Jadi untuk memutuskan satu persoalan itu tetap harus melihat mana dari sisi baik dan buruknya, ditimbang-timbang lagi. Betul seperti sekali. itu ya Bu ya. Jadi
Baik. Yang paling penting sih selain norma sosial gitu, norma hukum sih yang menjadi Norma hukum yang jadi prinsip. titik Iya, berat ya. titik berat itu. Pada akhirnya kita menitik beratkan ke norma hukum. Betul sekali. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk menghadapi yang Menghadapi seperti itu ya. dilema etika. Baik, misalnya saya teruskan cerita yang tadi, Iya. langkah-langkah seperti apa. Yang pertama, saya melihat norma hukum, gitu kan. Oh, ternyata saya tidak salah satu. Terus yang kedua, saya melihat mencari bukti pendukung gitu loh. Bukti pendukung, misalnya saya mencari-cari di sekolah lain ada nggak kasus seperti ini gitu kan. Sehingga saya mendapat penguatan gitu kan. Nah, setelah saya mendapat penguatan, baru saya menyampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, pasti dia kecewa gitu. Nah, yang saya lakukan saat itu, saya memberi ruang kepada dia untuk merasakan kecewanya. Saya tidak memaksakan diri untuk ibu harus mengerti bahwa hukumnya tuh seperti ini, regulasinya tuh seperti ini. Saya tidak. Saya menyampaikan keputusan saya biarkan dia untuk menerima atau saya biarkan dia untuk bermain dengan kekecewaannya, bermain rasa ya, dengan kekecewaannya dan mungkin kemarahannya kepada saya biarkan saja sampai akhirnya dia nanti menyadari sendiri bahwa memang keputusan yang saya lakukan itu memang tepat. Seperti itu. Berarti sampai yang bersangkutan itu menyadari bahwa ini tuh bukan keputusan dari ibu sebetulnya ya, tetapi merupakan bagian dari regulasi yang berlaku gitu ya. Betul. Terus sama kasus jika misalnya ketika saya menghadapi benar lawan benar versus benar ya atau kebajikan itu, saya itu akan berhenti kalau memang sudah di luar kendali saya. Ya, teknik stop. PSE, ya. Ketika semua sudah di luar kendali, saya akan berhenti, saya akan letakkan semuanya. Kalau bahasa saya harus menjaga kesehatan mental saya. Betul. Saya refleksi. Stopnya di sini saya sambil refleksi. Apa sih kelebihan diri saya? Apa sih capaian saya? Gitu. Dengan kita berpikir memberikan afirmasi positif pada diri kita sendiri ya Bu Desi, itu otomatis kita akan bisa berpikir lebih jernih sehingga dalam mengambil keputusan pun akan berpengaruh lebih tenang. Baik Ibu, luar biasa ya. Untuk selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya anggap efektif selain saya mengontrol diri ya, menguatkan PSE saya, menerapkan PSE, teknik stop dan sebagainya. Saya memilah mana sih yang masih bisa saya kendalikan, yang tidak saya bisa kendalikan saya letakkan dulu. Biasanya saya akan mencari teman satu visi. Dalam satu lingkungan sekolah itu Bu, biasanya ada 3 kelompok ya, kelompok hitam, abu-abu dan putih gitu kan. Nah, saya akan mendekati teman yang kelompok putih nih, yang satu visi dengan saya. Saya akan mencari afirmasi sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri, sehingga saya menjadi yakin dengan keputusan saya, langkah saya ke depannya itu seperti apa. Itu menurut saya sangat efektif ya. Selain kita refleksi, kita stop, ya kan, kita mengendalikan diri kita harus memberi afirmasi pada diri kita, mencari teman-teman yang memang kita tahu dia ada untuk kita, karena itu berpengaruh sekali. Berarti kita mencari teman yang sefrekuensi gitu ya Bu. Betul sekali. Jadi ibarat kita membangun kolaborasi gitu, yang tadinya mungkin segini kan jadi segini, seperti menambah jadi kekuatan semakin juga. kuat. Betul sekali, itu menurut saya cara paling efektif. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya. Bicara tentang tantangan, saya tuh membiasakan membagi tantangan itu menjadi 2 ya, tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan internal itu adalah tantangan dari dalam diri saya. Sejauh mana sih keyakinan saya terhadap prinsip atau pemahaman kita terhadap satu tujuan, terhadap satu kebaikan, sehingga itu menjadi dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, itu biasanya sejauh mana tantangan itu justru dari saya nih, saya mudah digoyahkan atau tidak nih, prinsip saya, keyakinan saya, komitmen saya. Karena kalau tadi di awal saya bilang, saya mentok-mentoknya nanti akan norma hukum Bu. Nah gitu kan, setelah sosial, hukum, nah itu
sejauh mana nih saya meyakini saya akan menjadi orang yang benar dan tepat. Nah itu tuh tantangan itu dari dalam diri saya gitu. Kemudian tantangan eksternalnya itu saya melihat sebetulnya bujukan moral dan dilema etika itu sebetulnya termasuk tantangan eksternal. Jadi itu tuh tidak akan terjadi bujukan moral atau dilema etika kalau kita punya prinsip sebetulnya kan? Iya. Jadi gitu. prinsip kita harus kuat ya Bu. Iya betul. Jadi itu tidak akan menjadi bujukan moral atau dilema etika kalau memang misalnya kita sudah yakin gitu. Tapi tidak dipungkiri banyak sekali orang-orang yang membuat suasana atau memposisikan kita secara tidak langsung menjadi dalam posisi saya harus memutuskan seperti apa ya dilema etika atau bujukan moral. Tantangannya itu. Baik, jadi prinsip itu menjadi landasan utama lah ya dalam segala keputusan yang akan kita ambil ya Bu ya. Betul. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Tidak sih kalau dikatakan jadwal tertentu tidak gitu. Saya situasional. Situasional artinya kalau memang saat itu juga saya harus memutuskan apa nih langkah terbaik saya gitu kan. Nah, saya akan memutuskan saat itu juga gitu. Kalau dalam situasi seperti itu saya nanti akan memperhatikan norma hukum daripada norma sosial. Kenapa? Karena kalau bicara norma sosial itu kita itu tidak bisa mengendalikan pemikiran orang lain, Bu Desi. Jadi apapun yang kita lakukan meskipun itu benar dan tepat, kalau orang lain sudah terlanjur beda pemikiran dengan kita atau katakanlah tidak satu paham, itu kita selamanya akan salah. Gitu. Jadi saya nanti prinsipnya kan ke norma hukum kalau urgen ya saat itu juga. Kalau norma hukum ya sudah, sekarang apapun yang terjadi saya nggak salah kok. Saya udah sesuai dengan norma hukum kan seperti itu. Itu kalau yang harus saya ambil keputusan saat itu juga. Tapi kalau memang misalnya saya ada jeda waktu untuk saya berpikir, ya saya akan berdiam diri dulu, saya akan mengamati, saya akan menganalisis, ya kan, saya akan mempertimbangkan seperti tadi saya akan membuat analisis seperti analisis SWOT, kelebihan dan kekurangan. Saya akan melihat oh ini sesuai dengan tujuan atau tidak, sesuai norma hukum tidak. 9 langkah keputusan tuh biasanya saya terapkan. Nah, ya, pakai 9 langkah keputusan itu saya akan analisis satu persatu, saya checklist gitu. Itu kalau misalnya ada waktu seperti itu. Tapi kalau tidak, saya biasanya langsung ini melanggar hukum atau tidak. Gitu kayak misalnya PPDB nih kemarin ya. Oh juknisnya itu seperti ini. Tiba-tiba datanglah ketua komite, datanglah perangkat, datanglah warga yang kita tahu banyak kontribusi untuk sekolah, bawa keponakan, bawa anak, ini anak guru dan sebagainya. Ketika mereka semua tidak memenuhi persyaratan, gitu kan. Tapi kalau misalnya masih ada jeda, nanti saya akan 9 langkah keputusan. Tapi kalau memang misalnya sudah tidak ada waktu, ya mohon maaf, gitu. Ini juknisnya seperti ini, langsung saya tolak mentah. Seperti itu. Jadi tetap pada peraturan hukum yang berlaku yang menjadi landasan Ibu ya. Lantas bagaimana Bu jika antara hukum dengan rasa kemanusiaan itu timbul dalam waktu yang bersamaan, Ibu lebih menitik beratkan ke mana? Ke hukum. Tetap ke hukum. Ke hukum. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau kita berdasarkan kemanusiaan, kita itu kan tidak bisa mengendalikan pemikiran orang lain. Katakanlah saya akhirnya saya menolong orang tersebut meskipun melanggar hukum, dengan rasa kemanusiaan saya ikhlas menolong. Tapi khawatir suatu hari nih orang yang kita tolong ini tiba-tiba membuat kita kecewa, itu akan membuat kita sakit. Saya akan mengungkit, Anda udah saya tolong tapi kok malah seperti ini. Saya waktu itu rela loh melanggar hukum karena kemanusiaan, saya membela demi Anda. Tapi kan kita nggak bisa memaksa dia untuk selalu baik sama kita. Ya kan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Nah, daripada nanti saya sakit hati, ya sudah, saya sesuai dengan aturan yang sesuai berlaku dengan regulasi saja. yang ada. Betul, Ya, gitu. Baik Ibu. Aku sekali ya saya. Bu,
Mungkin bukan kaku ya Bu ya, karena Ibu tadi sudah menjelaskan kalau misalnya dengan kemanusiaan akan dampaknya seperti apa, sedangkan dengan hukum dampaknya seperti apa, Ibu hanya meminimalis resiko rupanya. Betul, seperti itu ya Bu ya. iya. Dengan resiko yang minimal yang sudah Ibu ambil, Ibu menganggap bahwa kedepannya Ibu akan lebih tenang. Seperti itu ya, kalau yang saya tangkap seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, ada teman yang satu visi. Itu kembali lagi ke teman sefrekuensi teman ya. satu frekuensi ya. Kan tidak disebutkan sih siapa, Iya. tapi ketika jadi gini, kadang teman satu frekuensi itu pun nanti akan terpilah lagi. Saya kalau membahas masalah ini ngobrolnya dengan siapa? Saya membahas masalah ini saya tahu ngobrolnya dengan siapa. Jadi teman satu frekuensi, teman satu visi itu membangun kekuatan, memberikan afirmasi pada kita gitu. Nah, saya bukannya saya egois atau apa, tapi sekiranya ada sekelompok orang yang memang hanya mengganggu tujuan baik saya, dan dalam hal ini kan kita bicara di dalam baik dalam diri, sekolah, pekerjaan atau rumah tangga. Kalau yang memang tahu saya baik, kalau hanya mengganggu itu kadang saya tinggalkan. Saya abaikan. Saya akan fokus pada orang-orang yang memang mendukung saya, mendukung saya itu. Jadi ada yang terlibat ya teman yang satu visi dengan saya, pasti saya. Berarti betapa berharganya aset teman kita itu jadi aset kita gitu ya Bu ya. Karena biar bagaimanapun kita membutuhkan masukan gitu ya Bu ya. Betul. Dan terkadang saya tuh suka nakalnya gini Bu Desi, saya entah dibilang nakal entah dibilang apa, kadang ketika bertemu satu masalah nih dilema etika atau bujukan modal, terkadang saya juga suka memanfaatkan teman yang tidak satu visi, tapi saya tahu dia bisa saya gunakan untuk membantu saya, gitu. Jadi apa itu istilahnya? Saya melihat peluang, peluang. Gitu. Iya, saya melihat peluang. Duh, masalah seperti ini benar. Duh, selama ini teman ini tuh nggak sejalan. Tapi saya tahu saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan orang tersebut. Biasanya akan memanfaatkan itu, gitu. Artinya Ibu nggak kaku kalau kayak gitu? Enggak. Berarti Ibu tetap terkadang Ibu menyampingkan perasaan Ibu itu ya, karena kan kalau sefrekuensi itu terkadang erat hubungannya dengan hati ya Bu ya. Iya. Tapi terkadang Ibu juga mengesampingkan itu. Iya. Nggak kaku berarti. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa yang bisa saya petik? Yang pertama, prinsip ya, keyakinan diri atau komitmen kita terhadap sesuatu hal, mungkin dalam hal ini terkait dengan tujuan kita, gitu. Sebetulnya dilema etika dan bujukan moral itu tidak akan muncul kalau kita itu yakin dan fokus pada tujuan. Ya, seperti itu. Kita akan menjadi gampang, baik itu benar versus benar, individu versus kelompok, sosial hukum atau hukum dan sosial. Kalau kita tahu visi misinya, kita tahu tujuannya, dan kalau ini kita tahu tidak akan membantu kita mencapai tujuan, itu ya sudah, saya anggap lalu aja, gitu ya. Iya, kalau saya melihatnya memang seperti itu pembelajaran dari dilema etika dan bujukan moral. Jadi sekiranya akan menimbulkan sebuah dilema, lebih baik kita hindari gitu ya? Hindari sih tidak, gitu. Karena kan kadang kita tidak bisa menghindari kan. Iya, kadang itu hadir ya Bu ya. Kita hadir. Tapi ya sudah, kita langsung cepat-cepat lihat, kita fokus pada tujuan kita. Iya, seperti itu. Sehingga ketika itu tetap hadir, ya kita tetap aja fokus pada tujuan. Gitu ya kan. Kita tetap menyelesaikan, tapi kita fokus pada tujuan. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah memberikan pencerahan dan ilmu ya kepada saya bahwa ternyata
kita harus taat hukum, itu yang pertama Ibu. Betul. Untuk meminimalis masalah yang akan timbul gitu ya. Betul. Lalu yang kedua kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam segala hal yang akan kita lakukan di ke depan gitu ya. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, kita harus mencari orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Karena mungkin dengan adanya orang-orang yang sefrekuensi maka itu akan membantu kita dalam segala hal, termasuk menyelesaikan persoalan yang ada gitu ya Bu ya. Dan memanfaatkan peluang ya. Iya. Peluang tetap harus kita manfaatkan ya Bu ya, walaupun terkadang di dalam hati kita antara yakin atau enggak dengan orang tersebut iya, gitu ya betul, Bu ya. betul. Tapi Baik. kalau kita tahu memang itu bisa membantu kita, nggak apa-apa, manfaatkan saja. Siap Ibu. Terima kasih atas ilmu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Semoga bekal yang saya dapat hari ini dapat bermanfaat untuk diri saya ke depannya dalam menghadapi yang mungkin saja saya juga ke depannya akan menghadapi yang namanya dilema etika ya Bu ya, dan rujukan moral baik itu dari lingkungan terdekat saya ataupun dari luar, karena kita nggak pernah tahu ya Bu yang namanya masalah itu suka tiba-tiba datang dan ternyata untuk memutuskan sebuah keputusan itu harus banyak pertimbangannya gitu ya Bu ya. Betul. Tapi kalau yang tadi saya dapatkan dari prinsip Bu Happy bahwa jika kita taat hukum itu akan meminimalis masalah yang akan timbul selanjutnya. Seperti itu. Baik Ibu, mungkin cukup hari ini wawancara saya dengan Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.